Kesimpulan yang dapat kita ambil dari abstrak penelitian tersebut adalah eboni memiliki kualitas tanah terbaik. Tanaman eboni menghasilkan nilai indeks kualitas tanah tertinggi di petak 17 hutan pendidikan Wanagama 1. Mahoni dan eukaliptus memiliki kualitas tanah terendah. Tanaman mahoni dan eukaliptus menghasilkan nilai indeks kualitas tanah yang paling rendah. Penggunaan lahan menurunkan kualitas tanah. Semua jenis penggunaan lahan dengan berbagai jenis tanaman hutan menunjukkan penurunan nilai indeks kualitas tanah. Faktor utama yang mempengaruhi kualitas tanah: porositas karbon organik, kapasitas tukar kation, ketersediaan fosfor, ketersediaan kalium, dan biomasa karbon adalah faktor utama yang mempengaruhi indeks kualitas tanah. Pengelolaan tanah yang efektif diperlukan mengukur kualitas tanah, memberikan pemahaman lebih baik tentang sifat-sifat tanah, dan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas tanah melalui pengelolaan yang efektif. Kesimpulan ini menyoroti pentingnya pemilihan jenis tanaman dan pengelolaan lahan yang tepat untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas tanah. Kesimpulan yang dapat diambil dari pendahuluan penelitian tersebut adalah pentingnya hutan bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Hutan merupakan ekosistem vital yang menyediakan sumber daya, mendukung keamanan kehidupan, dan memberikan berbagai manfaat lingkungan seperti menjaga keanekaragaman hayati, menyediakan air dan udara bersih, serta mengatasi perubahan iklim. Tekanan terhadap ekosistem hutan. Hutan menghadapi tekanan yang meningkat akibat gaya hidup konsumtif, perubahan faktor lingkungan, dan gangguan seperti perubahan iklim dan penggunaan lahan. Perubahan pada kawasan hutan. Faktor-faktor seperti perluasan kawasan hutan, pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan praktik agroforestry telah mengubah kondisi hutan dari tanah yang tandus menjadi lahan yang lebih subur. Agroforestry sebagai solusi pengelolaan lahan berkelanjutan. Sistem agroforestry seperti diterapkan di hutan Wanagama 1, mengintegrasi tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian untuk meningkatkan produktivitas lahan, mencegah erosi, dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Namun sistem ini juga menghadapi tantangan berupa persaingan nutrisi antara tanaman kehutanan dan tanaman pertanian. Pentingnya penilaian kualitas tanah. Untuk menjaga kesuburan tanah, jangka panjang diperlukan penilaian kualitas tanah yang mencakup indikator fisik, kimia, dan biologi. Penilaian ini penting karena kualitas tanah terkait dengan produksi biomasa dan penyerapan karbon yang mendukung berkelanjutan ekosistem hutan. Tujuan utama penelitian tersebut adalah penelitian ini bertujuan untuk menggunakan metode indeks kualitas tanah dalam menilai kualitas tanah di berbagai jenis tanaman di hutan Wanagama. Hal ini dimaksud untuk membantu pengelolaan hutan dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan tanah secara berkelanjutan. Kesimpulan ini menekan pentingnya pengelolaan hutan dan agroforestry yang baik untuk meningkatkan kualitas tanah dan menjaga berkelanjutan ekosistem. Kesimpulan yang dapat
yang dapat diambil dari metode penelitian tersebut adalah faktor perlakuan. Penelitian menggunakan faktor perlakuan berupa jenis vegetasi dengan pengambilan sampel tanah dari berbagai jenis tanaman seperti jati, gemelina, ebony, bambu, mahoni, indigofera, panggal buaya, jabon, akasia, eukaliptus. Metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan lokasi sampel ditentukan berdasarkan kedekatan lokasi penanaman. Plot pengukuran berukuran 15 meter kali 15 meter dan berisi setidaknya kurang lebih 3 tanaman. Sampel tanah diambil dari lapisan tanah atas dengan kedalaman 0 sampai 30 cm karena lapisan ini memiliki aktivitas biologis maksimum dan kandungan bahan organik yang tinggi. Setiap pengambilan sampel menghasilkan 2 kg tanah yang dicampur, dikeringkan, diberi label, dan dikemas untuk analisis di laboratorium. Jumlah sampel pengukuran dilakukan pada 3 replika plot, menghasilkan totalnya 24 sampel tanah dalam 3 kali 8. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis dengan pendekatan ilmiah yang tepat untuk menghasilkan data berkualitas tinggi tentang kualitas tanah. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian tersebut adalah hutan Wanagama 1 merupakan hutan pendidikan yang memiliki berbagai jenis pohon dengan metode pengelolaan yang beragam. Masyarakat setempat dilibatkan sejak awal pengembangan hutan dengan diberi izin untuk menanam tanaman pertanian atau pakan ternak di sela-sela tanaman kehutanan. Keberhasilan reboisasi Wanagama yang semula gersang telah menarik banyak pengunjung untuk kegiatan wisata alam atau berkemah sehingga menyebab variasi dalam sistem tanam, penggunaan lahan, dan aktivitas manusia. Sifat tanah, parameter fisik, kimia, dan biologi tanah yang diamati meliputi tekstur tanah, porositas, kedalaman, warna, pH, karbon organik, kapasitas tukar kation, nitrogen total, kalsium yang tersedia. Hasil analisis menunjukkan variasi sifat tanah di plot 17 berdasarkan jenis vegetasi dan aktivitas lahan. Penilaian kualitas tanah. Penilaian kualitas tanah ini dilakukan dengan mengamati indikator tanah yang meliputi sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Indikator tanah dinilai menggunakan 3 metode untuk menghitung soil quality index, penjumlahannya sederhana, pembobotan, dan penilaian skor, serta penjumlahan total. Implikasinya, variasi sifat tanah dan kualitas tanah menunjukkan hubungan erat antara penggunaan lahan, jenis vegetasi, dan aktivitas manusia terhadap kualitas tanah di plot 17. Hasil ini memberikan dasar ilmiah untuk meningkatkan pengelolaan lahan dan konservasi hutan Wanagama secara berkelanjutan. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa kualitas tanah di plot 17 sangat dipengaruhi oleh jenis tanaman dan aktivitas manusia, dan
Metode pengukuran membantu memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi tanah di bagian tempat penelitian hutan Wanagama. Terima kasih.